Halo teman-teman semua, hari ini kita kedatangan paket dari JDID. Ya, kira-kira isinya sudah bisa ketebak dari judulnya ya. Langsung aja kita buka habis ini. Kita lihat dulu, pertama kardusnya ada tulisan JDID, ada di samping, kanan, kiri. Banyak juga ya. Gimana kalau kita langsung buka aja? Oke, ambil pisaunya. Kita buka. Ya, kita lihat isinya. Di dalamnya pertama ada sebuah invoice atau struknya. Di sini terlihat harganya bahwa 499 diskon 50.000 dari JDID-nya langsung ya, sebagai bukti pembayaran sah. Kemudian tentu saja box dari Mi Band 5 itu sendiri atau Mi Band 5 dengan warna hitam, sama seperti box dari Mi Band 4 tahun lalu. Cuman ada perbedaan sedikit ya kira-kira. Bisa dilihat tampilan dari boxnya ini. Terdapat beberapa gambar di samping kanan dan di samping kirinya. Di bagian depan ada gambar Mi Band-nya itu sendiri. Kemudian ada logo 5 yang menandakan ini adalah Mi Band 5. Kemudian di pojok ada logo Mi. Kita lihat di sisi kanan ada gambar keterangan dari fitur Mi Band-nya. Yang pertama adalah multi sport mode tracking. Yang kedua adalah magnetic charging. Yang ketiga adalah all day sleep tracking, dan yang terakhir adalah 14-day battery life. Kemudian di sisi kiri box terdapat tulisan 1,1 inch color full screen. Kemudian di bawahnya adalah water resistant up to 50 meter swimming stroke recognition. Kemudian heart rate and stress monitoring. Dan yang terakhir female physiological cycle recording. Di sisi belakang terdapat tulisan bahwa barang ini diimpor langsung oleh PT Xiaomi Communication Indonesia, yang artinya ini adalah barang resmi dari Xiaomi Indonesia. Garansi resmi ini berlaku selama 1 tahun ya. Yang di bawahnya ada tulisan-tulisan lagi, dan paling bawah adalah tulisan Made in China. Bisa dilihat di bawah ada segel, di atas juga ada segel. Kita buka dari atas saja ya. Langsung aja kita rusak segelnya untuk membuka. Oke, udah terbuka. Langsung kita lihat kira-kira apa isinya yang ada di atas ini. Yang pertama kita mendapatkan sebuah charger ya. Chargernya ini model baru, model magnetik, jadi lebih mudah untuk proses chargingnya di Mi Band 5 ini. Kemudian isinya adalah Mi Band 5 nya itu sendiri yang masih terbungkus plastik seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat, di bawahnya masih ada, tapi kita harus membuka dari bawah ya. Kita buka segelnya di bawah. Kemungkinan yang di bawah itu adalah buku panduannya. Sudah terbuka. Kita lihat. Ya, benar, ini adalah buku panduan dari Mi Band 5 ini. Oke, kita udah lihat kosong. Kita singkirkan dulu boxnya. Oke, selanjutnya kita buka plastik dari chargernya. Kita lihat bentuk dari chargingnya secara langsung ya. Ya, sudah terbuka karetnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bentuk kepala chargernya itu bulat ya. Terdapat 2 pin dan sebuah logo Mi, yang dimana disitu ada magnetnya dan ujung satunya berbentuk USB. Kemudian untuk Mi Band-nya itu sendiri, mari kita buka. Seperti ini bentuk Mi Band 5 terbaru. Memang bentuknya sedikit mirip ya, cuman ada beberapa perbedaan dengan Mi Band 4. Untuk strapnya masih sama bahannya, cuman strap dari Mi Band 5 ini tidak bisa digunakan untuk Mi Band 4. Bahan strapnya ini masih karet yang halus,
lembut di tangan, nggak bikin iritasi tangan kalau di tangan saya ya. Cukup panjang, cukup kuat. Nah, di sini di bagian bawahnya terdapat 2 pin untuk charger, dan dimana chargernya langsung terkoneksi secara magnetik. Kemudian ada logo Mi dan ada sensor dari Mi Band 5 itu sendiri. Kita coba. Beginilah mekanisme chargingnya. Jika kita dekatkan, chargernya langsung menempel pada Mi Band-nya karena ada magnetnya. Magnetnya cukup kuat ya. Kemudian untuk pertama kalinya kita harus mengkoneksikan Mi Band ini dengan smartphone kita. Caranya dengan membuka aplikasi Mi Fit. Kemudian kita pilih yang paling kanan, Add Device, pilih Band, lalu Agree. Setelah itu smartphone akan mencari device si Mi Band 5 ini. Setelah ditemukan, kita confirm aja yang di Mi Band-nya supaya terkoneksi dengan smartphone kita. Nah, setelah seperti ini berarti Mi Band sudah terkoneksi atau terhubung dengan smartphone kita. Beginilah tampilan dari Mi Band 5 setelah kita koneksikan dengan smartphone ya. Bisa langsung kita swipe ke atas atau ke bawah. Untuk masuk ke menu-menunya, kita bisa lihat ada beberapa menu yang bisa dimanfaatkan di Mi Band 5 ini. Termasuk swipe ke kiri untuk masuk ke shortcut weather atau perakiraan cuaca, yang dimana tampilannya cukup lengkap ya. Kemudian swipe ke kanan untuk menu notifikasi. Setelah itu kita akan masuk ke menu status. Di menu status ini ada tentang informasi jumlah kalori yang terbakar, jumlah langkah, dan beberapa informasi lainnya. Selanjutnya adalah PAI, yaitu Personal Activity Intelligence, yaitu aktivitas kita dinilai atau di skor. Nanti skornya yang semakin tinggi akan semakin baik. Ke menu selanjutnya yaitu menu heart rate, yaitu menu untuk mengukur detak jantung kita. Kemudian ada menu notification itu. Setelah itu ada menu untuk mengukur stres. Tingkat stres kita ya bisa diukur di Mi Band 5 ini. Ini adalah fitur yang baru yang tidak ada di Mi Band 4. Selanjutnya adalah menu breathing atau pelatihan pernafasan. Ini juga termasuk menu baru ya yang ada di Mi Band 5 dan tidak ada di Mi Band 4. Selanjutnya adalah event. Ya, di event ini ada tentang reminder yang kita buat. Kemudian masuk ke menu weather atau perakiraan cuaca. Di sini cukup lengkap ya, ada UV index, kecepatan angin, sampai perkiraan cuaca untuk hari esok. Menu selanjutnya itu menu workout. Di sini terdapat 11 macam workout yang tersedia ya di Mi Band 5. Bisa kita pilih sesuai dengan apa yang akan kita lakukan workoutnya. Dan dipastikan saat melakukan workout, Mi Band terkoneksi dengan smartphone kita agar data-data dari workout itu bisa tersimpan di smartphone kita. Oke, kita ambil contoh salah satu workout di pool swimming. Nanti di dalamnya ada menu untuk menentukan luas dari kolam renang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke menu more. Di more ini terdapat berbagai fitur ya. Yang pertama adalah Do Not Disturb atau DND. Kemudian ada menu alarm. Selanjutnya adalah menu kamera, ya ini berfungsi sebagai shutter dari kamera handphone kita. Selanjutnya adalah musik player. Di sini kita bisa mengatur musik yang sedang diputar di HP kita. Kemudian adalah menu stopwatch, menu timer. Kemudian adalah find device. Nah, saat kita mencet find device ini, handphone kita akan berbunyi seperti ini, cukup keras. Selanjutnya adalah world clock atau jam dunia. Di sini kita bisa melihat berbagai waktu yang ada di negara-negara di dunia. Selanjutnya adalah band display. Ini adalah watch face atau tampilan dari jamnya.
kita klik tahan untuk mengganti watch face-nya itu bisa di menu di halaman depan ya. Langsung kita swipe ke atas atau ke bawah untuk memilihnya. Kemudian kalau kita pencet tombol setting itu di menu band display ini, kita bisa mengatur widget yang akan tertampil di watch face yang kita pilih. Bisa heart rate, bisa jumlah langkah, jumlah kalori, dan lain sebagainya. Bisa juga menampilkan cuaca atau skor PAI. Nah, ini untuk di watch face yang lainnya juga bisa. Ada 2 watch face yang bisa di setting seperti ini ya widgetnya ya. Kita tentukan sesuai dengan preferensi kita. Jika kita sudah selesai, kita bisa menekan tombol yang ada di Mi Band ini, tombol kapasitifnya, maka akan tersimpan. Kemudian di menu Mi Fit-nya, di menu store, kita bisa memilih berbagai macam watch face yang sesuai dengan yang kita mau dan sesuai preferensi kita. Cukup banyak ya untuk sekarang watch face yang tersedia di store-nya Mi Fit ini. Kemudian untuk mensinkronisasikan antara watch face yang kita pilih di Mi Fit dan di Mi Band-nya, caranya tinggal tekan sync aja seperti ini. Kemudian dekatkan smart band-nya. Kita tunggu prosesnya untuk mensinkronisasi antara watch face yang kita pilih di aplikasi Mi Fit akan terdownload di smart band kita. Nah, beginilah tampilan kalau smart band kita sudah diganti watch face-nya yang sesuai dengan yang kita pilih di aplikasi Mi Fit. Tampilannya cukup lengkap ya daripada watch face bawaannya. Ada weather, ada kalori, ada heart rate, ada jam, dan yang lain-lain. Kemudian coba kita pakai di tangan. Pergelangan tangan saya cukup besar ya, dan terasa nyaman, masih nggak terlalu kesempitan atau kekecilan karena lubang dari bandnya ini cukup banyak, jadi bisa mengatur seberapa kencang dan seberapa kuat band ini melingkar di tangan saya. Beginilah penampakannya jika di tangan saya yang cukup besar ini. Nggak terlalu kelihatan kecil juga, masih pas lah, malah ringan sekali, seperti nggak pakai smart band atau apapun. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kritik dan saran langsung aja di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.